Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas tentang karir dan keuangan ya, secara garis besar ya. Dan ini timeless, jadi kalian bisa tonton kapanpun ya. Biasanya saya juga membuat yang timeless sih. Contohnya misalkan karir dan keuangan 6 bulan ke depan misalkan ya. Itu juga timeless. Diukur dari 6 bulan setelah orang itu menonton videonya gitu. Jadi tetap timeless, tetap bisa ditonton kapanpun. Tapi itu untuk gambaran 6 bulan ke depan misalkan. Tapi kalau yang ini garis besar karir dan keuangan kehidupan kalian itu kira-kira perjalanannya bagaimana sih gitu ya. Oke, jadi silakan tonton kapanpun bisa ya, karena timeless tadi. Bisa ditonton kapanpun. Lalu kalian silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Dan ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua orang. Tidak harus resonate di semua poinnya. Silakan ambil yang resonate dan tinggalkan saja yang tidak, oke? Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup 1, grup 2, grup 3, atau grup 4. Kalau sudah tahu mau memilih yang mana ya, sudah punya pilihan yang mana, yang sesuai dengan intuisi, langsung cek di description box. Di situ biasanya saya taruh timestampnya, oke? Kita mulai dari grup 1. Oke, bagi grup 1 di sini kalau yang saya baca tentang karir dan keuangan kalian ya. Secara garis besar, kalian itu mungkin pernah mengalami situasi di mana kalian harus bekerja, tetapi kalian itu sebenarnya tidak bisa menikmati pekerjaan itu atau tidak menikmati circumstancesnya. Tetapi kalian butuh uang gitu. Akhirnya kalian menjalani itu dengan terpaksa. Itu yang saya lihat dari The Moon sama Five of Cups di sini. The Moon sama Five of Cups di sini, ini yang saya lihat. Situasinya kalian sempat melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak membuat kalian bahagia gitu. Ya kalau cuman sekedar biasa saja sih nggak masalah ya. Maksudnya bukan fase sih, tingkat kebahagiaannya itu gimana, apakah minus atau netral gitu. Kalau cuma netral sih nggak masalah, tapi ini kayaknya kalian tertekan banget di sini. Jadi ini gambaran kebahagiaannya itu minus kalau menurut saya gitu ya. Bahkan bukan di netral tapi minus, udah dalam keadaan sangat tidak bahagia karena tertekan dan tidak bisa menikmati nggak bisa menikmati dinamika pekerjaannya gitu. Tertekan itu bisa karena circumstancesnya. Kemungkinan ini orang-orang yang ada di situ bisa jadi atasan kalian, bisa jadi ini circumstances di tempat kerja kalian, itu kalau yang saya lihat. Tapi intinya kalian terlihat banyak keterpaksaan di sini dan kesedihan. Five of Cups loh, The Moon, Five of Cups. Tapi kalian merasa kalian harus tetap bekerja di situ karena kalian butuh uang. Itu sih kalau saya lihat. Jadi kalian berusaha bertahan karena pertimbangannya adalah uang itu. Oke, ya itu kalau saya lihat. Kalau saya sih melihatnya lebih bukan karena apa yang kalian kerjakan ya. Karena gini, kalau kalian bisa mengerjakan itu sebenarnya nggak ada masalah. Apakah itu benar-benar passion kalian atau bukan gitu. Tetapi yang bisa bikin orang sampai sedih dan tertekan itu biasanya circumstancesnya. Orang-orang yang ada di dalamnya. Teman-teman, lingkungan kerja ya. Ini lebih pada orang sih. Sistem di situ gitu kan. Terus mempengaruhi orang-orang yang ada di situ dan atasan. Biasanya kayak gitu. Itu yang biasanya membuat orang tertekan berada di tempat kerja itu gitu. Bukan apa yang dia kerjakan. Terkadang walaupun yang dia kerjakan itu sebenarnya bukan passionnya, tetapi dia masih bisa mengerjakan hal itu. Itu sebenarnya bisa saja nggak terlalu bermasalah buat kebanyakan orang gitu. Apalagi ada pertimbangan lain, yaitu butuh uang gitu. Tapi kalau sampai terlihat sedih dan tertekan di sini, tapi berusaha bertahan karena uang, ini sedih dan tertekannya ini sudah melibatkan orang-orang yang ada di sekitar situ gitu sih kalau saya lihat ya. Jadi walaupun cuma satu orang, kalau orang itu benar-benar toksik dan mengganggu kehidupan kita di tempat itu memang ya emang susah ya, itu bisa menyakitkan banget gitu. Tapi ya gimana ya, kalau memang sudah terjebak di situ ya. Tapi gini deh, semua orang yang memang butuh proses. Sorry saya ralat, sorry. Selalu ada pilihan maksudnya.
Tapi semua orang memang butuh proses ya. Maksudnya kita nggak bisa juga kayak ya udah gampang tinggal keluar gitu. Ya iya sih memang tinggal keluar, tapi kan orang punya pertimbangannya masing-masing. Mungkin mereka butuh uang banget gitu kan. Akhirnya mereka berusaha bertahan dulu gitu. Tetapi intinya gini, pilihan itu selalu ada. Kalaupun harus bertahan dulu di situ, ya it's okay, itu pilihan masing-masing orang. Kalau memang masih bisa melalui itu, ya silahkan dilalui. Karena memang hidup itu nggak selalu terasa nyaman memang ya. Tetapi bukan berarti kita harus bertahan di situasi yang tidak nyaman. Kita selalu harus cari jalan di setiap masalah hidup lah ya. Kalau misalnya di masalah pekerjaan ini ya tetap cari jalan gitu. Ya ini pilihan ya, cuman maksudnya kalau ingin terbebas dari ini, dan saya lihat sih kalau bertahan di sini kayaknya nggak terlihat akan bahagia di suatu hari nanti kalau saya lihat ya. Jadi ya memang pilihannya tetap ada pilihan walaupun pilihan itu susah ya. Bertahan di sini atau keluar gitu kan. Kalau bertahan di sini saya nggak melihat kebahagiaan di masa mendatang memang ya. Memang harus bertahan dengan situasi dan kondisi seperti itu terus gitu. Harus ya kayak gini, tertekan itu kalau yang saya lihat ya. Tapi ya terserah, ini pilihan masing-masing orang. Cuman gini, kembali pada pilihan gitu. Kalaupun memang pilihannya ingin bahagia gitu dan bertahan di situ, itu bukan jawaban mereka untuk bahagia misalkan, ya berusaha untuk cari jalan keluar. Memang nggak mudah, tapi tetap ada pilihan lah ya, pilihan yang lain itu tetap ada gitu. Cuman masalahnya kan orang bisa mengukur gitu strategi yang harus diambil gimana. Misalkan dia tahu bahwa dia tidak akan berlama-lama di sini, atau dia tidak akan selamanya di sini. Ya pasti nggak akan selamanya juga ya. Tapi intinya dia tidak akan membuang waktunya berlama-lama di situ. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin dia akan cari jalan keluar misalkan kayak gitu. Tapi dia menunggu waktu yang pas gitu. Itu juga nggak ada masalah gitu. Jadi pilihan untuk bahagia itu pasti ada ya. Pilihan lain itu pasti ada gitu. Kalau dia mau bahagia memang kalau saya lihat nggak harus mempertahankan hal ini gitu. Tetapi kalau memang butuh uang ya oke, bisa diatur waktunya, bisa diatur strateginya. Cuman kalau saya lihat memang jawabannya bukan berada di situ terus gitu. Tapi ya kembali ke orang-orang yang menjalani ya. Kalau memang merasa it's okay berada di situ terus, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lihat suatu saat orang-orang ini, mereka ini tidak akan tahan juga lama-lama di sini. Mereka akan mencari jalan seperti air. Di sini ada Two of Swords, iya kan? Pada akhirnya ketika ditekan, mereka akan berusaha mencari jalan untuk keluar dari ruangan yang menekan itu. Itu kalau saya lihat di sini sih. Jadi ya it's okay. Pilihan itu selalu ada gitu. Tapi ya memang betul tidak semudah itu keluar. Saya juga nggak bilang silakan langsung keluar, enggak gitu. Keluar itu masalah waktu. Saya melihat pun orang-orang di sini juga berpikiran akan keluar, nggak berpikiran akan terus di situ lama-lama. Tapi intinya berusaha mencari jalan keluar di setiap masalah itu aja. Kalau memang itu tidak membuat orang itu bahagia, bahkan membuat tertekan ya, bayangkan tertekan mental berimbas pada kesehatan dan kualitas hidupnya, itu kan nggak bagus untuk jangka panjang gitu. Kalau memang itu sebuah masalah dan itu berurusan dengan kebahagiaan seseorang, selalu cari jalan bagaimana bisa bahagia lagi gitu ya. Maksudnya ya memang tidak sesederhana itu, betul. Tapi saya nggak bisa bilang apa-apa selain berusaha cari jalan gitu aja di setiap masalah. Kayak gitu. Karena kalau saya lihat di sini, tantangannya adalah melawan diri sendiri, keberanian gitu. Berusaha membuka pikiran bahwa masih ada pilihan lain gitu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini ada Queen of Cups sama Eight of Swords. Nah, di sini udah terlihat banget situasi yang menekan gitu. Tapi merasa belum saatnya untuk keluar. Ya, ini sih udah jelas pertimbangannya adalah uang kalau yang saya lihat. Kebutuhan terhadap uang ya, dan itu hal yang wajar lah, oke. Ini Seven of Wands dan Nine of Pentacles. Nah, ini ya, jadi satu-satunya pertimbangan bertahan adalah karena membutuhkan uang ya. Tetapi tenang saja karena di sini ada the Magician dan ada the Judgment. Oke. Jadi kalau saya lihat orang-orang di sini akan
terpikirkan untuk mencari jalan lain ya. Dia nggak akan terjebak di sini terus, karena justru jalan lain itu yang akan membawa dia pada kesuksesan besar ya, kesuksesan dalam hal finansial, dalam hal materi gitu. Oke. Di sini ada the world dan ada two of pentacles, dan di sini ada hierophant. Oh, kok hierophant sih? Iya, hierophant sih ini. Ini hierophant atau high priest ya. The priest sama two of sword. Ya ini balik lagi gitu. Ini pilihan yang akan dilihat ya. Yang akan dilihat oleh orang-orang ini gitu, di grup ini gitu. Jadi awalnya setelah berada di situasi ini, bekerja di bawah tekanan gitu. Tekanan gitu ya, dan berusaha bersabar di kartu The Moon ini, walaupun Five of Cups, sedih, tertekan, benar-benar nggak bisa menikmati hidup gitu. Bahkan uang yang didapat pun tidak membuat dia nggak membuat dia bahagia juga gitu. Membuat dia bisa meneruskan hidupnya, iya, tetapi apakah dia merasa hidup dengan itu? Kayaknya enggak gitu. Kalau yang saya lihat, meneruskan hidupnya kan dia secara biologis ya, dia bisa makan, bisa minum gitu, masih bisa diteruskan hidupnya, tapi apakah dia merasa hidup gitu sebagai manusia gitu. Nah, itu hal lain, persoalan lain gitu. Ada orang yang hidup secara sel ya, dia masih makhluk hidup, belum mati gitu. Tapi dalam dirinya bisa saja dia sudah merasa mati gitu. Ya kan? Kayak gitu. Itu ya situasinya. Kemudian di kartu The Chariot dan The Priest ini. Nah, Chariot, Seven of Swords, The Priest, Two of Swords. Oke. Kalau saya lihat di sini, pada akhirnya orang-orang ini akan sadar gitu. Nah, ini memang butuh proses sih. Awalnya mereka merasa, oke, bersabar dulu, keadaan pasti akan berubah gitu. Tapi pada akhirnya mereka pun sadar bahwa keadaan itu berubah tergantung dari keputusannya juga, pilihannya, langkahnya gitu. Karena kita nggak bisa berharap musim berubah tanpa usaha kita gitu ya. Ya, musim tetap berubah sih, tapi musim hidup kita berharap itu berubah tanpa usaha kita, itu agak susah gitu. Itu bisa saja menguap gitu ya. Nanti dia berubah, lalu nanti dia kembali lagi seperti itu. Oke, maaf saya potong. Jadi kembali lagi. Jadi ketika seseorang itu hanya berharap keadaan berubah tanpa usahanya ya, ya hal itu bisa aja berubah, keadaan luar itu bisa aja berubah gitu, tapi bisa aja itu nggak bertahan lama karena dia nggak coba kontrol ya. Kontrol apa ya, minimal kontrol hidupnya, atau dia kan masih bisa kontrol pilihannya, sikapnya kayak gitu, walaupun dia nggak bisa kontrol faktor eksternal di luar sana gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Intinya akhirnya orang-orang di sini akan sadar bahwa situasinya nggak akan berubah ternyata saat mereka bertahan gitu. Mereka terus tertekan sampai akhirnya mereka memberanikan diri untuk melawan dirinya sendiri. Ini di kartu The Chariot dan Seven of Swords gitu. Mereka melawan dirinya, melawan ketakutannya, berani untuk mengambil resiko keluar dari sini. Itu kalau saya lihat gitu. Karena satu-satunya hal atau cara yang kalau saya lihat di sini ya, satu-satunya cara bagi mereka ya, ini mereka pun memikirkan ini sih, mereka pun sudah pada pemikiran ini pada saat di fase The Chariot ini. Mereka sadar bahwa untuk memutus rantai masalah itu ya mereka harus keluar dari sumber masalah itu gitu. Seven of Swords ini kan gambaran masalah yang terus mereka hadapi di tempat kerja ini gitu, yang menekan mereka terus gitu. Kemudian ini Two of Swords dan The Priest. Nah, di sini akhirnya mereka merubah haluan ya, arah hidupnya ya. Mereka mencoba apa namanya? Kalau yang saya lihat di sini sih ini ya, apa namanya? Pada akhirnya mereka berusaha menjalankan sesuatu yang sesuai dengan passion mereka atau panggilan hati mereka gitu. Panggilan jiwa gitulah ya. Oke, kemudian di sini ini tuh Five of Swords ya. Iya, Five of Swords ya. Five of Swords sama ini
Prince of Pentacles ya. Prince of Pentacles. Nah, kalau saya lihat di sini, di sini juga ada Seven of Swords dan The Empress. Nah, ini akhirnya orang di grup ini tuh melawan dirinya juga gitu. Melawan ketakutan yang ada di dalam dirinya, lalu berani mengambil resiko untuk keluar dari situ dan mengikuti apa kata hatinya. Karena di sini kalau saya lihat setelah melalui pemikiran ya, di sini ada The Hermit sama Three of Cups ya. Jadi dia pun sadar gitu bahwa dia yang harus mengambil keputusan untuk memperbaiki keadaannya, keadaan hidupnya. Karena ini bukan tentang uang lagi gitu, tapi tentang dia bahagia nggak dengan hidupnya gitu. Apalah artinya uang segitu tapi uang itu juga nggak bisa menghiburnya gitu kan. Nggak bisa menghiburnya juga karena kelihatannya tertekan banget di sini ya. Karena circumstances dan orang-orang yang ada di lingkungan kerja, sistemnya juga bisa jadilah intinya circumstances, sistem yang mempengaruhi orang-orang di sekitar situ gitu. Dan itu udah terasa toksik, menyedihkan gitulah intinya ya. Kemudian di sini ada Nine of Wands dan ada Ace of Cups ya. Jadi kalau yang saya lihat nih ya, orang-orang di sini kemungkinan nanti dia akan membuat peluang untuk dirinya sendiri sih gitu. Kan orang bisa aja antara pindah kerja atau mencoba membuat peluang untuk dirinya sendiri gitu. Kalau nggak cocok dengan pekerjaannya yang ini ya. Dan kayaknya ini bertahannya udah lumayan lama loh di sini. Lama itu relatif, itu pilihan masing-masing orang. Kalau yang saya lihat di sini nggak sebentar dan tekanannya juga banyak gitu. Karena orang-orang di sini itu termasuk orang-orang yang berusaha untuk bersabar. Selalu percaya bahwa sesuatu yang indah itu akan tiba dengan kesabarannya. Cuman kan masalahnya gini, ketika ada lalat yang berusaha menembus kaca, dia nggak akan pernah berhasil sampai lalat itu mati. Lalat itu nggak akan pernah berhasil menembus kaca sampai lalat itu mati. Artinya kesabaran untuk mencoba di jalan yang sama itu perlu dipertanyakan, apakah itu cara yang tepat gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar sabar, tapi coba memikirkan permasalahannya itu apa pilihan yang bisa diambil, tapi intinya pada akhirnya orang itu juga akan dituntut untuk mencari jalan keluar untuk setiap masalahnya juga kan gitu. Kayak gitu sih. Intinya dia setelah udah bersabar lama nih orang-orang di sini, baru mereka berpikir gitu bahwa memang harus ambil resiko keluar dari sini gitu. Ya ini pilihan masing-masing orang ya mau bertahan berapa lama gitu. Tapi kalau saya lihat tekanannya udah cukup banyak dan nggak sebentar gitulah intinya ya. Ini nggak harus terjadi loh ya, soal lamanya itu nggak harus terjadi. Tetapi berada di situasi yang nggak nyaman ini kayaknya itu fase yang memang akan dijumpai. Itu pasti lah ya, namanya hidup itu kayak gitu. Udah kalau saya lihat ini akan dijumpai di tempat kerjanya gitu. Tapi rata-rata orang kayak gitu ya. Cuman kalau saya lihat di sini orang-orang di sini cenderung mau bersabar lebih lama gitu. Dengan tekanan yang ada gitu. Itulah ya. Oke, kalau saya lihat di sini Ace of Cups, The Empress, Nine of Wands, Three of Cups di sini menunjukkan bahwa mereka akhirnya menjalankan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan passionnya, apa yang mereka sukai. Kalau saya lihat di sini kemungkinan mereka menjadi entrepreneur atau mereka buat peluang untuk mereka sendiri, bangun peluang untuk mereka sendiri, buat kesempatan untuk mereka sendiri. Jadi bisa jadi mereka akhirnya bekerja lebih mandiri gitu. Maksudnya lebih mandiri. Kayaknya sih mereka ya itu tadi saya bilang menjadi entrepreneur. Karena bisa juga kan sebenarnya bekerja di tempat lain, siapa tahu dapat yang cocok, itu juga bisa. Tapi kayaknya akhirnya mereka mencoba untuk menjalani pekerjaan itu sendiri berdasarkan passionnya, hatinya gitu. Dan itu dia rintis sedikit demi sedikit, tapi kalau saya lihat itu bisa jadi hal yang profitable di kemudian hari loh. Di kartu Nine of Pentacles dan The Magician ini, mereka bisa memperoleh kesuksesan dari passion mereka, hati nurani mereka. Kok hati nurani? Maksudnya pilihan hati mereka gitu ya. Kayak gitu, mereka bisa sukses di situ. Tapi tentu itu perlu proses ya, nggak mungkin orang
menjalani passionnya langsung besoknya dia sukses gitu, nggak mungkin deh kayaknya ya. Kayaknya nggak gitu, semua itu butuh proses, nggak instan kayak gitu. Karena kalau seperti itu semua orang itu sudah bekerja sesuai dengan passionnya, semua orang sudah tidak punya masalah dengan pilihan passion dan pertimbangan keuangan gitu, mereka sudah berada di tempat yang tepat gitu, ya kan? Tapi kan tidak semuanya seperti itu, artinya memang tidak semudah itu gitu. Walaupun bekerja sesuai passion pun tidak semudah itu, bahkan merintis yang sesuai passion itu juga tidak semudah itu. Tetapi mereka merasa lebih nyaman kayak gitu, terus lebih nyaman dengan ini ya, dengan apa yang mereka kerjakan karena sudah bebas dari tekanan, walaupun keuangannya mungkin masih dirintis gitu ya, karena kan mungkin mereka baru buka usaha yang pertama, baru membuka hal itu gitu, merintis hal itu kan dari sisi keuangan mungkin ya nggak bisa dibandingkan dengan mereka mungkin sudah saat bekerja di luar gitu. Tetapi ketika mereka pada prinsipnya orang yang sabar gitu ya, telaten gitu lah ya bahasanya, bersabar itu ingat ya bukan berarti menjalani sesuatu yang sama terus-terusan dan tidak ada hasilnya gitu. Bersabar itu bersabar pada prosesnya untuk terus mencari jalan keluar dan memperbaiki keadaan, intinya sih gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini awalnya memang merintis tapi mereka lebih merasa nyaman, damai, bahagia, sehat secara mental gitu ya. Dan lama-lama akhirnya usaha itu bisa sukses, apa yang mereka jalani itu bisa sukses gitu. Pokoknya apa yang mereka jalani ini saya melihatnya mereka menjalani itu sendiri awalnya. Jadi kemungkinan mereka tidak bekerja di luar, tapi terserah kalian ya. Maksudnya kalau kalian mendapatkan pekerjaan yang cocok di luar, itu oke, kalian ambil saja itu kalau memang kalian suka dengan itu ya. Sebenarnya tidak semua orang harus jadi entrepreneur dan tidak semua orang harus jadi karyawan. Bebas, maksudnya orang itu beda-beda potensinya, kita nggak bisa memaksakan itu sih ya. Jadi ada orang yang secara potensi mereka lebih cocok bekerja sendiri, jadi entrepreneur, membangun sesuatu, walaupun memang tidak akan langsung sukses esok hari gitu, tapi semua itu butuh dirintis, diproses gitu ya, butuh kesabaran ya, sama seperti bekerja di luar pun kayak gitu kan. Tapi mereka mungkin bisa lebih sukses justru di situ. Tapi ada juga orang yang memang kurang cocok jadi entrepreneur, itu tidak usah dipaksakan gitu. Mereka justru lebih punya kesempatan untuk sukses saat mereka misalkan bekerja di luar menjadi karyawan, karirnya justru melesat gitu. Nggak apa-apa, itu rezekinya di situ, jalannya di situ gitu, nggak usah dipaksakan gitu, nggak usah dipaksakan jadi entrepreneur, nggak usah gitu. Berarti mereka suksesnya justru di jalan itu, nggak apa-apa, bagus kan. Ada orang yang justru karirnya saat bekerja di luar ya, walaupun dia bukan entrepreneur, dia menjadi karyawan, tapi karirnya itu di luar itu bagus banget gitu ya, melesat gitu sampai pada posisi yang strategis penting dengan gaji yang tinggi, ya nggak ada masalah, siapapun suka gitu asal kan dinikmati gitu kan, kayak gitu sih. Seperti itulah intinya, jadi nggak apa-apa, jalani sesuai dengan kenyamanan masing-masing aja gitu. Tapi kalau saya lihat dari grup ini kemungkinan mereka akan membuka usaha itu sendiri sih, oke? Dan mereka bisa sukses di situ, di passionnya itu, oke? Tapi kesuksesan besar ini kemungkinan akan mereka raih saat sudah merintis 5 tahun. Saya bilang kesuksesan besar ya, ini kemungkinan. Jadi bukan berarti aduh gila masih lama nih 5 tahun gitu. Enggak. Itu kan kesuksesan besar dan itu sangat relatif. Kesuksesan besar di sini apa? Gitu. Standarnya apakah kesuksesan besar di sini adalah bisa punya karyawan 100 gitu, atau bisa beli 5 villa di Bali tanpa kredit gitu kan, relatif yang namanya kesuksesan besar itu. Tetapi kalau saya lihat apa yang mereka jalani itu benar-benar stabil dan sudah terbang gitu lah ibaratnya, di posisi yang cukup tinggi itu 5 tahun lah ya setidaknya. Tapi bukan berarti tahun-tahun sebelumnya harus rugi gitu, enggak, maksudnya enggak rugi juga, tetapi ya itu, ini kan melihat dari perkembangan usahanya gitu, seperti itu. Tapi ini profitable sih kalau saya lihat gitu, mereka akhirnya akan menjalani apa yang sesuai dengan hatinya itu. Dan nah di sini ada kartu Two of Pentacles lagi, the Judgment, the World ya. Jadi memang pilihannya itu, mereka yang harus membuat keputusan untuk diri mereka sendiri gitu sih.
Oke, ini untuk sampai pada fase ini kayaknya panjang proses yang harus mereka lalui. Sorry, bukan harus yang mereka lalui, karena mereka nggak harus melalui sepanjang itu. Ini kan kembali pada setiap orang butuh prosesnya masing-masing gitu. Prosesnya beda-beda, durasinya tiap orang gitu ya, intinya gitulah ya. Seperti itu kalau saya lihat sih gini aja. Jadi itu gambarannya kurang lebih ya grup 1. Terus di sini juga ada kartu The Fool, Five of Wands. Ini kartu recovery, Four of Swords, Three of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Cups, dan Ten of Cups. Nah, keren gak nih Ten of Cups? Six of Cups dan Ten of Cups. Six of Pentacles. Nah, ini The Fool ini saat mereka berusaha melangkah, memberanikan diri, saat mereka sudah berhasil melawan ketakutan dalam diri sendiri. Ini Five of Wands gitu ya kan. Ya, terus berhenti pada tempat yang sudah nggak worthy lagi buat mereka, tempat yang memang sudah nggak sehat lagi buat mereka dan nggak bisa membuat mereka berkembang terus ternyata. Three of Pentacles, mereka berusaha menyusun rencana strategi, ini lebih ke entrepreneur, buka usaha sendiri, kayak gitulah intinya. Usaha itu macam-macam, bisa buka usaha jasanya dan lain sebagainya gitu ya. Awalnya itu sedikit demi sedikit tapi cukup lah gitu, nggak bisa dibandingkan dengan tempat kerjanya yang awal tapi cukup. Tapi kalau dipertimbangkan kesehatan mental, kebahagiaan, nah ini kan punya nilai positif yang lebih banyak bisa jadi. Six of Pentacles, nah dimana mereka sudah sangat stabil dengan keuangan hanya dengan usaha mereka aja gitu, stabil banget dalam keuangan gitu, nyaman di situ. Terus Six of Cups, Six of Pentacles, Six of Cups. Ini kalau saya lihat ini adalah cita-cita lama mereka yang sempat tertunda lama sih. Mereka sempat punya keinginan ini tapi mereka tunda. Mereka coba cari jalan lewat, ralat. Jadi intinya ada hal yang mereka cintai sejak lama, mereka sukai sejak lama, mereka membayangkan hal itu sebenarnya sudah sejak lama gitu, tapi mereka belum realisasikan. Mereka coba bekerja di luar gitu, tapi mungkin saat mereka bekerja di luar mereka nggak menemukan ini. Akhirnya mereka kerja apa yang bisa mereka kerjakan dan yang mereka dapat aja kesempatannya gitu lah intinya, sedapatnya gitu. Mereka nggak menemukan itu di luar. Memang kalau yang saya lihat di sini, akhirnya mereka yang harus merealisasikan itu sendiri gitu. Nanti pada akhirnya ada Ten of Cups, mereka bahagia juga dengan apa yang mereka kerjakan karena mereka sudah bekerja sesuai passionnya dan secara keuangan juga oke, walaupun prosesnya panjang gitu ya. Jadi waktu Six of Cups ini kalau saya lihat sih ini keadaan dimana orang itu berharap gitu bahwa saat mereka bekerja di luar mereka bisa dapat bayangan yang seperti itu, seperti yang mereka idamkan, tapi ternyata itu tidak mereka dapatkan di luar gitu. Jadi ya mereka hanya bekerja yang mereka dapat gitu dan cocok gitu. Maksudnya cocok mungkin ya pertimbangan setiap orang beda-beda, ini kan general reading ya. Ada yang mungkin cocok karena ya secara keuangan cocok lah ya, cuman ya ternyata tertekan di dalamnya gitu kan. Terus bisa jadi situasi yang lain itu mungkin karena ya di situ mereka diterima, jadi ya udah dijalani aja karena mereka juga butuh uang gitu. Macam-macam ya, karena ini general reading tapi saya lihatnya seperti itu. Oke, itu untuk grup 1, semoga resonate. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, kita ke grup 2. Maaf ya kalau video yang pertama lama nih ya, gara-gara tadi ada kesalahan. Sorry, bukan kesalahan sih, tantangan lah ya secara teknis gitu, jadi tahu-tahu lah kayak gitulah. Oke, sorry. Tapi gini, tadi ada beberapa hal ya yang bikin videonya terpotong-potong, terus jadi apa yang disampaikan itu, yang sudah disampaikan itu akhirnya lupa gitu kan. Coba dirangkai lagi kayak gitu ya, intinya kayak gitulah ya, jadi ribet gitu karena banyak ini yang distraksi gitu. Video yang pertama juga kayaknya pesannya agak banyak jadi ya panjang. Sorry kalau memang nanti dirasa itu lama, nggak usah ditonton sampai habis, nggak apa-apa, yang penting udah dapat poinnya, udah gitu aja. Oke?
Ya kadang ada hal-hal yang mengganggu di luar gitu, tahu-tahu videonya jadi agak berantakan, yang mau disampaikan itu apa ya, terdistraksi gitulah jadinya, ribet. Oke, kita kembali ke grup 2 di sini. Jadi kira-kira gimana sih karir dan keuangan kalian? Kalau saya lihat di sini secara garis besar gini, kalian itu mungkin tipikal orang yang percaya diri sama kemampuannya sama pilihannya. Ini kelihatan di Page of Pentacles sama Page of Wands. Dan kalian orang yang passionate. Nggak peduli kalian itu berada di posisi yang masih nggak tinggi, ya maksudnya kalian masih mencoba di langkah awal, dan langkah awal kalian itu juga ya masih biasa-biasa saja, nggak peduli sekecil apapun gitu kan sosok kalian gitu. Tapi saya melihat kalian itu orang yang penuh dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Jadi selalu yakin dengan langkahnya, dengan apa yang diinginkan, itu bagus. Itu sudah bagus menurut saya sih ya. Kayak gitu. Jadi ya tidak semua orang, bukan tidak semua orang, kita ralat. Jadi orang itu kan start awalnya tuh beda-beda gitu, tapi nggak peduli kalian dimanapun start awalnya, walaupun kalian itu seperti tidak punya apa-apa ataupun bukan siapa-siapa misalkan, oke, nggak ada. Ya bukan siapa-siapa juga lah ya, semua orang ya punya identitasnya masing-masing. It's okay, identitas kalian ya jati diri kalian gitu. Maksudnya kalau dilihat itu kalian tidak meneruskan sesuatu dari yang terdahulu misalkan. Jadi kalian memang benar-benar memulai dari nol gitu, contoh gitu ya. Tapi kalian sudah punya rasa percaya diri yang tinggi gitu kan. Spirit yang bagus kalau saya lihat di sini ya. Nah, suatu saat kalian bisa jadi sosok King of Swords dan King of Wands. Sosok yang cukup powerful dan tough banget. Tough, keras, kuat, tangguh gitu. Powerful dan punya kekuatan untuk memanifestasikan banyak hal positif dalam hidup kalian. Intinya sih memanifestasikan apa yang kalian mau gitu ya. Apalagi di sini ada The Magician gitu. Punya ini hanya masalah waktu, dan ya balik lagi semua itu butuh proses ya, proses untuk terus mematangkan gitu, mematangkan sesuatu lah intinya. Tapi gini, ini juga masalah divine timing kalau saya lihat, divine timing kalau saya lihat ya. Ada masalah itu di Two of Cups. Nah, kalau saya buka lagi kartu-kartu yang lain ya, di sini itu kalau saya lihat sih ada kemungkinan kalian itu punya kesuksesan besar setelah kalian menikah. Tapi bukan berarti saat kalian nonton ini kalian belum menikah dan mendengarkan saya lalu kalian mau menikah besok ya, atau menikah dengan siapapun yang bisa dinikahi. Enggak, jangan seperti itu, bukan kayak gitu. Kalian akan menikah dengan orang yang tepat ya, bukan dengan sembarang orang pastinya. Menikah saat kalian yakin akan menikah. Tapi kalau saya lihat di sini, kalian bukan tipikal orang yang memaksakan harus menikah karena keadaan, situasi, dan lingkungan sih ya. Melihat spirit kalian ini, Page of Pentacles dan Page of Wands, kayaknya enggak gitu. Jadi kalian hanya akan menikah saat kalian merasa tepat ya, tepat orangnya, tepat situasinya, tepat kondisinya gitu ya. Pokoknya intinya semuanya mendukung gitu. Mendukung itu bukan dari pihak orang-orang keluarga, bukan. Situasinya mendukung gitu. Intinya sih bukan memaksakan harus menikah gitu. Menikahlah saat merasa memang intuisimu dan hatimu merasa ya ini sudah waktunya gitu. Ya terserah lah, waktunya orang beda-beda, tapi intinya menikahlah saat intuisi dan hatimu mengatakan iya, setuju gitu ya. Jangan sampai menikahnya terpaksa. Nah, itu bukan ya, itu memperburuk keadaan ke depan sih kalau saya lihat. Oke. Jadi gitu. Jadi intinya kalian ini, nah itu tadi yang saya bilang divine timing. Jadi kalian itu memang diuji sama universe kayak gitu. Sebelum kalian menikah, kalian itu tetap percaya diri dengan apa yang kalian lakukan. Ini kemungkinan kalian bisa bekerja di luar, kalian bisa bekerja sendiri. Tetapi saya melihat keuangan kalian itu belum yang berkembang pesat, itu belum kalau saya lihat selama waktu itu ya, waktu ini masih page kan ini. Itu akan berkembang pesat setelah kalian sudah menikah. Ini bukan karena seseorang yang kalian nikahi memberikan kalian link dan modal, nggak juga, bukan. Jadi jangan sampai saya bilang gini terus kalian mencari orang yang bisa memberikan modal atau link
pada kalian gitu untuk kalian nikahi, enggak, bukan gitu. Tapi kalau saya lihat di sini kalian akan menikah sama soulmate kalian pasti atau twin flame gitu ya. Intinya kalau yang saya lihat saat kalian itu bersama orang yang tepat ini, menikah sama ini orang yang memang sudah disiapkan oleh semesta untuk bersama kalian gitu, jadi partner hidup kalian. Kalian itu bisa membawa faktor luck satu sama lain gitu dan saling mendukung. Dan disitulah kalian itu jadi berkembang pesat dalam hal karir dan keuangan gitu. Jadi sebelumnya kalian itu tetap bekerja, tetap berusaha sendiri ataupun bekerja di luar, terserah. Tapi kelihatannya karirnya belum yang apa ya bahasanya, belum melesat gitu. Pendapatan kalian atau keuangan kalian tuh belum melesat kesuksesannya di mata kalian, itu kalau saya lihat. Dan itu akan melesat nanti saat kalian udah menikah, apalagi saat kalian sudah pokoknya membangun keluarga sendiri. Itu kalau saya lihat sih di sini. Memang justru karir kalian itu besarnya, pesatnya itu di saat itu gitu. Kalau ini masalah faktor luck gitu sih, mungkin memang itu divine timingnya di situ. Jadi bukan berarti kalian menikah, tadi saya udah bilang ya, bukan berarti menikah sama orang yang punya modal atau punya link untuk kalian, enggak sih. Kayak gitu. Kesempatan banyak terbuka justru di saat itu kalau saya lihat ya. Jadi tenang aja. Ya semua ada waktunya ya, tapi tetap selalu cari jalan, itu pasti gitu. Jadi nah ada hal yang menarik di sini. Di sini ada Prince of Cups dan ada apa ini, High Priestess ya, High Priestess. Sebenarnya sebelumnya saya juga sempat buka kartu ya. Sebelum ini saya sempat buka kartu. Yang keluar itu The Priest. Terus ketika saya buka kartu lagi yang keluar High Priestess. Jadi ini intinya sih sama. Biasanya kalau energinya memang seperti itu, mau dicoba shuffle berapa kali ya, yang keluar itu ada beberapa kartu yang sama, sisanya beda, cuman intinya energinya itu sama gitu. Berarti ya memang itu pesannya gitu. Jadi saya udah sempat buka sebelumnya The Priest, kalau ini High Priestess. Ini ada pesan penting. Kalau saya lihat kemungkinan kalian ini akan bekerja ya di bidang apa ya, yang berhubungan dengan publik. Di sini ada sisterhood, di sini ada guide. Nah, ini semacam kayak konsultan gitu sih. Jadi nah, kalau ngomongin ini bisa jadi masalah pengembangan diri, spiritual, psikologi, terserah ya. Atau mungkin kalian menulis buku, terserah macam-macam. Atau kalian jadi pembicara di bidang kalian masing-masing gitu. Bisa jadi. Tapi pokoknya kalau saya lihat, kalian ini nanti akan berurusan sama banyak pengikut gitu. Jadi banyak orang yang melihat kalian, memanggil kalian, membutuhkan sesuatu dari kalian gitu. Iya, ini bisa lebih pada konsultasi kayak gitu, pembicara, diskusi, problem solving, ide gitu. Pokoknya gitulah intinya, berhubungan sama publik ya. Sisterhood itu di situ saya lihat kalian ini nanti ya di tempat yang pas, bukan di tempat yang pas, di track yang pas, di pilihan yang pas ya, yang sesuai dengan life purpose kalian ini gitu. Kalian itu akan bertemu dengan orang-orang yang memang saya lihat sih itu soul family kalian. Jadi banyak sekali kalian menemukan kecocokan di situ ya. Banyak sekali kalian menemukan orang-orang yang sejiwa sama kalian di situ, di tempat kerja kalian ya. Di tempat kerja kalian itu macam-macam, karena saya lihat kalian itu orang yang bebas. Iya, jadi bisa jadi kalian nggak hanya bekerja terpaku di satu tempat gitu ya. Pokoknya dimanapun yang berurusan sama pekerjaan kalian akan berurusan dengan banyak orang, dengan banyak orang yang sejiwa sama kalian ya. Satu keluarga secara jiwa, soul family itu kalau saya lihat ya. Kalian akan dipertemukan dengan soul family lewat pekerjaan itu ya. Oke, jadi itu sih kalau saya lihat di sini. Jadi kemungkinan orang-orang di sini lebih banyak mereka itu ini ya, apa namanya, benar-benar bekerja sesuai dengan passionnya ya, dari awal kayaknya. Kalaupun mereka bekerja di luar passionnya, saya nggak yakin itu akan bertahan lama. Jadi kayaknya sebentar terus keluar, atau sebentar terus quit. Pokoknya gitulah. Jadi walaupun
keadaan keuangan masih biasa-biasa aja, standar, cukup, sekedar cukup gitu. Tapi mereka konsisten untuk bekerja sesuai dengan passionnya yang masih mereka jalani. Yang masih mereka bisa jalani gitu, yaitu sesuai dengan hatinya. Kembali lagi, di grup 1 itu mereka bisa menjalani mereka bisa menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Mereka masih bisa bertahan di situ. Tapi kalau yang di grup 2, kalau saya lihat mereka kecenderungan tidak bisa seperti itu. Jadi mereka selalu mencari jalan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati mereka gitu. Itulah yang membuat mereka ini juga sih. Tapi nggak ada salahnya juga, mungkin memang itu adalah jalan hidup mereka juga ya. Tapi kalau saya lihat di sini, mereka cukup idealis gitu dalam bekerja, ya, idealis. Jadi ya walaupun keuangan masih minim gitu, tapi mereka yang penting bahagia, mereka melakukan apa yang mereka suka gitu. Dan ya itu tantangannya memang keuangan mereka awal-awal itu minim, dan itu prosesnya cukup lama sampai mereka menikah. Nah tiba-tiba mereka kayak dapat wheel of fortune gitu kan, itu kalau saya lihat. Tiba-tiba banyak sekali kesempatan yang datang ke mereka, mencari mereka kayak gitu. Apa yang mereka rintis yang tadinya stagnan, kalaupun naik itu hanya sedikit saat mereka sudah menikah, nah ini tiba-tiba melesat, itu kalau saya lihat ya. Jadi yang diuji di sini adalah konsistensi dan idealisme seseorang terhadap passionnya gitu. Walaupun jalannya awalnya itu sulit, itu relatif. Dari ke sisi keuangan kelihatan minim memang, tetapi mereka nggak kelihatan tertekan di sini gitu ya. Mereka bukan orang yang bisa ditekan juga kayaknya ya. Oke, itu. Jadi kalau saya lihat di sini, apapun yang dikerjakan oleh grup ini, mereka mau bekerja di luar atau bekerja sendiri, mereka punya bawahan yang banyak. Kalau mereka bekerja di luar secara bebas, mereka punya followers yang banyak. Mereka punya banyak pengikut ya. Mereka punya banyak orang-orang yang nantinya akan mendengarkan mereka ya. Pokoknya mencari mereka gitu. Banyak nih kalau saya lihat ya, entah politikus, entah pembicara, entah apapun, entah apa ya public figure misalkan, apapun di bidang kreatif gitu, di bidang entertainment gitu, terserah lah ya. Tapi intinya banyak ya, influencer gitulah misalkan ya, contohnya kan banyak pengikut. Ininya gitu sih kalau saya lihat, kayaknya kebanyakan di grup ini itu banyak pengikut. Nah kalau mereka bekerja di luar, nah ini mereka pada akhirnya bisa berada di posisi penting di mana mereka punya banyak bawahan gitu, atau punya banyak dukungan. Itulah intinya saya lihat di sini. Jadi kira-kira itu. Tapi kebanyakan yang saya lihat di sini itu mereka bekerja bebas gitu, benar-benar bebas gitu ya, dan bekerja sesuai dengan passionnya. Itu yang nantinya akan membawa kesuksesan. Tapi kalau dilihat dari semuanya ini, saya sudah prediksi ya, semua itu mungkin akan sukses saat mereka bekerja sesuai dengan passionnya. Tapi memang itu nggak mudah ya. Sebenarnya pada akhirnya passion itu juga yang membawa kesuksesan sih. Cuman ya gimana ya, ada orang yang juga sukses di luar gitu. Kalau ditanya apakah mereka suka dengan apa yang mereka kerjakan, mereka mungkin merasa nggak menikmati itu, tapi gajinya gede misalkan, ya nggak ada masalah juga sih, mereka sukses juga di situ gitu. Tapi apakah orang yang mengejar passion itu selalu sukses? Pada akhirnya sih sebenarnya iya, kalau dia berusaha kreatif untuk selalu mencari jalan gitu. Cuman kan tidak langsung sukses juga, sama kayak kerja di luar. Nggak semua orang bisa cepat suksesnya gitu. Kayak gitu, tetap perlu dirintis gitu kan. Kayak gitulah intinya ya. Apalagi di sini ada Eight of Cups, Six of Wands, jadi kesuksesan ya. Queen of Swords, Four of Pentacles, Seven of Cups, dan Eight of Pentacles. Kalian orang yang pekerja keras nih. Punya banyak keinginan, punya banyak ambisi, dan pekerja keras. Tapi apa yang kalian inginkan itu terrealisasikan juga kok. Itu tadi saya bilang ya. Ini Six of Wands, sukses. Ya, stabil ya. Ini jadi kalian bukan hanya materi, tapi kalian bahagia dengan apa yang kalian kerjakan, dan kalian sukses di situ. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Dan kemungkinan berurusan sama yang ini. Tadi ya, jadi sosok yang akan menjadi sosok atau figur yang menjadi apa ya, subjek yang dilihat orang banyak gitu lah ya.
ini sih lebih ke spiritual. Jadi mungkin bisa jadi kalian yang memilih grup ini, jangan-jangan kalian memang cocok di bidang spiritual gitu. Spiritual itu maksudnya gini ya, kalian bisa jadi pembicara, pengembang untuk berbicara tentang pengembangan diri atau menceritakan kisah kalian, terserah lah macem-macem lah. Atau mungkin kalian di bidang psikologi tadi saya udah bilang, atau apapun bidang kalian yang kalian jalani, kalian berusaha jadi pembicara di situ, bisa seperti itu juga sih. Oke. Iya, kalau ini sih kayaknya kebanyakan lewat spiritual ya. Kayak gitu. Oke, saya pikir itu saja ya, dari grup ini sudah cukup. Kalian juga punya intuisi yang bagus ya sebenarnya di situ. Jadi kalian orang yang selalu mendengarkan intuisi. Ya, gimana ya? Selalu berusaha mendengarkan intuisi itu kalau saya lihat. Oke. Jadi sabar aja, kalau kalian merasa saat ini biasa-biasa aja, it's okay, tenang aja. Kalian hanya perlu konsisten, lalu menikah saat sudah merasa tepat orangnya, ya kan? Dan siap-siap aja ya, siap-siap kalian dapat ya panggilan gitu ya. Panggilan maksudnya dapat kesempatan banyak yang kalian bisa kalian nggak sangka sebelumnya gitu. Tapi kalau kalian orangnya intuitif, mungkin kalian sudah melihat itu lewat vision kalian sih. Gitulah intinya. Oke, dari grup 2 jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 3. Ya, grup 3 yang milih ini. Oke. Kalau sorry. Aduh, bentar. Oke. Kalau saya lihat di sini, sebenarnya kalian itu orang yang lumayan gampang sukses dalam pekerjaan sih. 6 of Wands, 10 of Wands, ya. Wheel of Fortune. Ini ego ya. Oke, temptation lah ini intinya. Oke, kalau saya lihat di sini sebenarnya kalian itu orang yang secara pekerjaan itu gampang sukses, karir. Kalian mau apapun yang kalian kerjakan ini nggak harus di luar, nggak harus di dalam ya. Maksudnya luar dan dalam itu gini. Ini kan general reading ya. Untuk grup ini kalau saya lihat sih dia nggak harus bekerja di luar, nggak harus bekerja di dalam, tapi apapun yang mereka kerjakan itu mereka gampang sukses, gampang berhasilnya, gampang menghasilkan uang, gampang memutar uang. Gampang, uang itu cepat berputar gitu. Berputar maksudnya perputaran uangnya cepat. Tapi intinya gampang suksesnya lah ya. Gampang berhasilnya. Ya mau dagang berhasil, mau ngerjain sesuatu berhasil, tergantung. Mereka rata-rata mengerjakan sesuatu yang memang mereka bisa secara kapasitas gitu. Mereka orang yang cukup kreatif. Jadi apa yang mereka bisa itu mereka cukup jeli melihat peluang itu gitu. Dan itu profitable gitu ya. Bagus secara keuangan, bagus, sukses gitu. Cuman masalahnya di sini. Kalau saya lihat ada sesuatu yang akan menghambat karir dan pekerjaanmu, dan itu tentang cinta. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Jadi gampang suksesnya lah ini ya, udah jelas. Wheel of Fortune, nah ini tentang cinta ini yang bisa menghambat itu dan memutus itu. 7 of Wands, 7 of Pentacles. Oke, ini kalau vision yang saya dapat ya, ini 9 of Wands sama Prince of Swords. Vision yang saya dapat mungkin mereka itu bisa jadi ya, mohon maaf nih. Ini saya juga pernah nih dapat klien kayak gini. Kira-kira situasinya kayak gini atau sama seperti inilah. Jadi menikah dengan seseorang ya, kemudian orang ini sebagai satu-satunya tulang punggung di situ, atau orang yang mencari uang di situ. Sebenarnya nggak ada masalah ya, maksudnya saya orangnya feminis, jadi yang mau bekerja di luar itu mau istri atau suami bebas, terserah gitu. Yang penting ini kan intinya rumah tangga itu bekerja sama gitu. Nggak ada yang salah dengan suami bekerja di rumah, juga nggak ada yang salah gitu ya. Gitulah ya. Intinya kan pekerjaan di rumah beres gitu kan. Terus kalau memang yang dapat kesempatan bekerja di luar itu adalah istrinya gitu. Terus suami itu mungkin sedang tidak bisa bekerja di luar, ya nggak masalah. Yang penting kan di rumah urusannya beres gitu aja gitu. Itu kerjasama. Buat saya sih seperti itu. Jadi
Bukan berarti suami itu harus bekerja di luar, kalau nggak seperti itu kayak nggak punya harga diri, nggak seperti itu ya. Harga diri ini adalah tergantung seberapa manfaatnya orang itu dalam hubungannya gitu. Ya jadi kalau misalnya ada suami yang akhirnya mengurus urusan rumah tangga, itu nggak ada yang salah gitu. Buat saya nggak ada yang salah, saya orangnya feminis juga ya. Dan harganya diri dia itu nggak akan pernah hilang gitu. Tapi lihat, nggak akan pernah hilang dengan jalan yang dipilih, harus harus mengurus rumah tangga gitu, nggak akan hilang karena itu gitu. Yang akan hilang adalah ketika dia harus membebani istrinya, akhirnya semua itu harus dikerjakan oleh istrinya, lalu dia tidak bisa melakukan apa-apa juga di rumah gitu, bahkan mengurus anak-anak, membereskan urusan rumah itu enggak gitu, dan hanya cenderung memberatkan istrinya gitu. Nah itu harga diri bisa hilang di situ. Jadi ego seseorang itu tidak akan mempertahankan harga diri seseorang, sebenarnya gitu sih. Ego ya ego, harga diri saya pikir itu beda lagi gitu. Ego orang bisa besar, tapi harga dirinya belum tentu gitu. Kalau dia justru misalkan hanya menyulitkan pasangannya di situ, ya kan? Maksudnya kalau memang dia tidak, ini kan masalah pembagian tugas. Kalau memang dia tidak bekerja di luar dan itu diurus istrinya, nggak apa-apa, dia bisa membereskan urusan di dalam rumah, ya kan? Anak beres, urusan rumah beres, clear semua. Wah, berarti dia ini sosoknya sangat bermanfaat dalam hubungan ini gitu. Artinya dia punya manfaat besar gitu. Itu sih intinya. Jadi maksudnya harga diri orang itu ya tergantung sikap orang itu, tergantung apa yang dilakukan, bukan egonya gitu ya. Ego itu bisa besar, tapi itu tidak berbanding lurus dengan harga diri seseorang gitu. Ego besar untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya dia sesali itu juga bisa gitu. Tapi kenyataan tetap kenyataan gitu, ya kan? Dan ya gimana ya? Ya begitulah gitu. Kenyataan itu tetap kenyataan, walaupun gak enak ya itu tetap kenyataan gitu. Enak gak enak, yang namanya kenyataan udah gak bisa dirubah. Gak bisa dirubah hanya berusaha dengan memuji gitu ya, mencari pembenaran, gak. Tapi dirubah dengan sikap dan langkah sih gitu sih, kalau menurut saya ya. Jadi intinya sih gak ada yang salah ya dengan seorang laki-laki yang bekerja di rumah, gak ada yang salah gitu. Tapi seberapa manfaatnya dia untuk hubungannya itu gitu. Ternyata saat istrinya bekerja di luar, urusan rumahnya beres, anak-anaknya terurus dengan baik. Wah, super banget ya seorang laki-laki yang seperti itu gitu. Artinya apa? Istrinya pun membutuhkan dia gitu, karena dia sudah mengurangi dia sudah mengurangi beban satu orang gitu. Bayangkan kalau istri itu atau seseorang itu harus mengerjakan semuanya sendiri, urusan di luar dan urusan di dalam rumah gitu. Berat kan? Tapi karena seorang laki-laki ini ya yang sigap tadi gitu, dia membereskan semua urusan rumah. Jadi dia itu dia punya peran besar dalam hubungan itu, dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, dalam rumah itu gitu. Perannya besar gitu, karena ini masalah kerjasama sebenarnya gitu, ya kan? Pembagian kerjasama aja gitu. Iya, jadi intinya dia nggak kehilangan harga diri karena itu pastinya. Karena lihatlah apa yang bisa dia lakukan gitu, membereskan urusan yang lain yang tidak diurus oleh istrinya, membereskan pekerjaan yang lain yang tidak sempat dibereskan istrinya gitu, atau yang bisa dia kerjakan sehingga mengurangi pekerjaan pihak lain gitu. Artinya kan kontribusi dia di situ besar juga gitu. Kita nggak bisa ya, maksudnya membandingkan orang kayak gini, suami istri gitu. Misalkan seorang suami bekerja di luar, lalu dia dapat penghasilan di luar, lalu istrinya secara penghasilan memang enggak gitu, karena misalkan bekerja di dalam, saat dia memang pure ingin mengurus rumah saja sama anak-anak gitu misalkan, jadi dia nggak dapat penghasilan dari luar gitu. Sebenarnya kita nggak bisa bilang artinya suami itu paling berkuasa di situ, nggak bisa bilang kayak gitu juga, karena suami itu walaupun dia bekerja di luar di sana yang kelihatannya hebat dan bisa pulang membawa uang, itu dia
belum tentu bisa mengerjakan semua itu tanpa bantuan istrinya gitu kan. Bayangkan kalau satu peran itu dihilangkan, misalkan peran yang di rumah itu misalkan istrinya itu dihilangkan gitu. Apakah dia bisa pulang ke rumah dengan membawa uang lalu urusan rumahnya beres, anak-anaknya oke gitu? Kan belum tentu seperti itu. Artinya jangan dilihat dari uang yang dihasilkan di luar gitu, tetapi kontribusinya dalam hubungan ini gimana gitu. Semuanya punya kontribusi, porsinya sama-sama besarnya gitu. Ya kan? Kalau satu peran itu dihilangkan kan berasa capeknya, berasa banget beratnya gitu. Justru karena ada satu peran ini, orang itu bisa bekerja di luar dengan lebih happy, lebih tenang, meninggalkan urusan rumah di tangan yang tepat, pulang membawa uang. Itu namanya kerjasama. Itulah yang saya bilang, saya orangnya feminis. Ini masalah kerjasama, bukan masalah suami lebih di atas. Saya nggak melihat seperti itu ya. Atau istri yang lebih di atas, nggak melihat seperti itu juga. Ini imbang aja, kerjasama gitu. Siapa yang harus menentukan keputusan di rumah ini? Ya, kalau namanya suami istri ya mereka berbicara bersama aja kan. Iya kan, bukan berarti istri harus selalu mengikuti suami juga. Itu maaf ya, kalau saya sih tidak memilih seperti itu. Saya nggak memilih dogma itu, tetapi semua kembali pada keyakinannya masing-masing. Tapi kalau saya nggak melihat seperti itu, karena adanya dua orang itu maksudnya untuk berdiskusi gitu kan. Makanya menurut saya saat menikah itu orang penting untuk memilih karakter yang sekiranya tidak banyak bentrokan sama dia gitu. Karena bayangkan kalau selalu banyak bentrokan, bahkan dalam perspektif pun sering tidak sama, terlalu bertolak belakang gitu, akan banyak kejadian pihak yang tidak dipuaskan di situ, jadinya kan gimana ya, yang ya pokoknya intinya gitulah. Intinya sih apa ya, kalau terlalu bertolak belakang juga berat ya. Kalau harus terus mengikuti itu kan pasti ada pihak yang selalu merasa tidak puas dan akhirnya tidak bahagia gitu. Nah itu kan jadi masalah nanti gitu. Jadi ya penting untuk melihat karakter, bukan hanya sekedar fisik ya. Ya terserah, kalau mau lihat fisik nggak ada masalah. Cuman kan semua itu ada konsekuensinya gitu. Lihat fisik nggak apa-apa, tapi lihat aja karakternya apakah bisa membantu fisik itu nanti ya ketika karakternya terlalu berlawanan gitu. Apakah fisik itu bisa membantu gitu, meredakan segala masalah di dalam gitu. Jadi ketika bersih tegang gitu kan, bentrok gitu, kayak udah parah gitu ya, dengan melihat fisiknya aja semuanya udah bisa selesai, ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu ya kan, pilihan. Oke. Jadi itu tadi kembali bahwa ini masalah kerjasama dan semua itu perannya dibutuhkan. Oke. Nah kalau saya lihat di sini, orang-orang di sini itu pasangannya, mereka bisa menemukan pasangan yang menghambat karir mereka ya di sini. Nah apalagi di sini banyak karir yang terhambat di sini kalau saya lihat. Nah di sini ada Three of Swords dan The Magician. Three of Swords, jadi karena kesalahan memilih pasangan itu mengundang banyak masalah dalam hidup mereka, terus menghambat karirnya. Itu tantangan dalam karir mereka kalau yang saya lihat dari grup 3 ini gitu. Mereka sendiri sebenarnya orang yang ini mudah untuk sukses, justru dengan usahanya sendiri sukses. Bekerja di luar pun cepat gitu, dapat yang pas untuk mereka dan mereka cukup lincah gitu ya kan. Jadi ini ya, oke, dalam hal kerjaan sebenarnya faktor lucknya cukup bagus gitu. Dan orangnya juga terampil. Itu kalau saya lihat di sini gitu. Cuman kendala besarnya adalah mereka punya kelemahan dalam memilih pasangan kayaknya ya. Dan pasangan itulah yang bisa membawa hambatan besar buat karirnya kayak gitu. Kalau misalkan ini masih pacaran sih oke lah ya. Tapi bayangkan kalau ini sudah menikah gitu. Pasangannya nggak bisa diajak kerja sama. Lalu dia harus mencari uang di luar, harus mengurus anak-anak. Pokoknya pasangan nggak bisa diharapkan, bahkan urusan rumah pun nggak beres ketika dia harus bekerja di luar gitu. Intinya benar-benar nggak bisa diajak kerja sama. Akhirnya dia tetap harus bekerja semuanya sendiri gitu. Kayak gitu. Superman atau ya apa ya, Wonder Woman ya, terserah lah ya. Ya tergantung ini pria atau wanita. Ini bisa pria bisa wanita sih.
kayak gitu. Seperti itulah ya. Jadi um, susahnya kayak gitu. Bentar. Ini kartunya agak berantakan, jadi kan. Jadi agak susunannya agak berantakan, jadi harus ditata lagi. Oke, sorry. Di sini maksudnya ada kartu The Death, Two of Cups. Jadi itu yang bisa mematikan karir dan keuangan mereka, justru pasangan yang tidak tepat gitu. Tapi ada kok orang yang dia itu dalam pekerjaan oke, cuman kelemahannya dalam pasangan gitu. Dalam percintaan itu kelemahan mereka gitu. Dan kelemahan mereka mungkin mereka itu selalu butuh sosok yang ada di samping mereka. Itu juga bisa jadi kelemahan loh ya. Kayak gitu. Tapi kalau dalam hal kerja sebenarnya oke gitu. Mereka bisa cari uang gitu. Oke juga. Ada loh orang-orang kayak gitu. Dalam bekerja mereka sebenarnya kelihatannya independen, tapi kenapa kok mereka kayaknya selalu membutuhkan pasangan ya, padahal selama ini mereka itu bekerja aja sendiri gitu, mereka pun bekerja gitu orangnya. Kan kalau orang luar mikirnya udah kerja, udah punya uang sendiri gitu, kenapa kok kayak masih bergantung sama pasangannya ya. Ya itu, orang kan macam-macam ya karakternya. Ada orang yang kelemahannya dari sisi itu, dia sebenarnya belum cukup independen dalam hal emosional. Dia membutuhkan orang untuk jadi sandarannya secara emosi gitu. Walaupun pasangannya itu mau kerja mau nggak kerja, tapi dia selalu butuh sosok itu. Misalkan ada orang yang kayak gitu, kalau dia bekerja sendiri terus dia jomblo gitu misalkan, itu berat buat dia daripada bekerja sendiri tapi dia nggak jomblo gitu. Kayak ada orang-orang yang model kayak gitu kalau saya observasi ya, kayak gitu. Jadi gimana ya, kayaknya sih dia bekerja gitu, yang beda cuman status relationship-nya aja, jomblo atau tidak gitu. Kayaknya status relationship itu yang suka mengguncang hidupnya gitu. Jadi kalau dia jomblo kayaknya dia juga nggak bisa bekerja dengan baik gitu, kayak nggak ada semangat gitu. Tapi kalau dia nggak jomblo terus sama orang yang tidak tepat, pekerjaannya juga berantakan dan dia juga capek gitu, bingung ya. Kayak gitulah intinya. Orang emang beda-beda. Independen itu bukan hanya soal finansial, tapi soal mental juga sih, memang state of mind lah, ada kata-kata kayak gitu ya. Oke, jadi The Chariot, Prince of Pentacles, oke, kemudian Two of Pentacles. Nah ini dia, ada kartu ini 2 kali keluar loh, Temptation keluar 2 kali. Oke. Ini padahal ada Ten of Pentacles loh, sama Four of Wands, terus Two of Pentacles. Nah ini dia akan menemui fase, mereka di sini akan menemui fase ya. Mereka harus memilih gitu, tetap bersama orang itu atau pergi gitu, karena itu punya kontribusi besar sama perjalanan karir dan keuangannya gitu. Kalau mempertahankan orang itu, karir mereka berantakan kalau saya lihat ya. Tapi kalau mereka berusaha untuk berani sendiri gitu dan meneruskan hidupnya, saya melihat justru kesuksesannya besar gitu. Ten of Pentacles, Four of Wands, kemenangan besar ya. Mereka sukses besar-besaran di bidang apapun yang mereka kerjakan kalau saya lihat. Kalaupun mereka berdagang kecil-kecilan, itu cepat uang itu akan berkembang kalau saya lihat di situ. Jadi pokoknya sebenarnya terampil dari sisi tangan kalau saya lihat orang-orang di grup ini gitu. Kendalanya di pasangan dan di percintaan itu sih. Jadi apakah semudah itu mereka mendapatkan Ten of Pentacles dan Four of Wands ini ya, kesuksesan materi dan kebahagiaan ya, besar-besaran dalam pekerjaan dan karirnya gitu, dan dalam keuangannya. Apakah semudah itu? Mereka nggak semudah itu sih, tapi kalau dilihat kok kayaknya nggak sesusah itu. Nah gitu. Jadi yang harus mereka lalui, mereka sih mudah mendapatkan ini. Dengan mereka bekerja sendiri pun mereka mudah sebenarnya. Karena tadi saya udah bilang, mereka orang terampil. Cuman, hal besarnya itu yang harus mereka lalui adalah mereka menghadapi diri mereka sendiri. Menghadapi diri kita sendiri itu yang sebenarnya besar gitu kan. Ketakutan yang ada dalam diri sendiri. Bisa gak sih kita itu jalan sendiri tanpa orang lain gitu, maksudnya tanpa pasangan gitu? Bisa gak sih? Kuat gak sih? Mampu gak sih gitu? Terlalu banyak ketakutan gitu. Dan orang di grup ini kalau saya lihat
tantangan besarnya adalah menghadapi diri mereka sendiri. Itu yang bikin susah sampai Ten of Pentacles sama Four of Wands. Padahal kalau mereka sudah berhasil melalui tembok besar itu yang ada dalam dirinya, mudah banget mereka dapet ini, ya. Gitu. Ya, itu sih kalau saya lihat dari grup 3 ya. Jadi sebenarnya dalam hal karir, keuangan kalian itu oke, ya. Cuman masalahnya percintaan dan pasangan. Salah memilih pasangan itu bisa jadi bencana buat pekerjaan kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Oke? Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup terakhir, grup 4 ya. Grup 4 terakhir ya. Sebenarnya ini ada persamaan sama grup 1 sih. Jadi kayaknya saya harusnya tadi ambil 3 grup aja ya, nggak usah 4 grup, panjang banget soalnya jadinya. Tapi ini ada persamaan dengan grup 1. Oke, saya langsung jelaskan saja ya karena sudah diambil grupnya. Kalau saya lihat di sini, kalian itu akan sukses berat ya, akan sukses berat ya. Saat kalian berani mengambil resiko untuk membangun usaha kalian sendiri. Karena kalau saya lihat, ini rata-rata kayaknya gini, kalian nggak harus ngikutin apa kata saya sih, ini kan yang saya baca. Karena kalian kan lebih tahu apa yang kalian alami ya. Gitu. Jadi apakah situasi kalian seperti ini? Nah, itu kalian pertimbangkan lagi gitu. Bener kayak gini nggak gitu. Dan kalaupun bener, apa yang saya rekomendasikan juga nggak harus dijalankan ya. Kalau kalian nggak cocok dengan problem solving itu, ide itu nggak usah dijalankan. Karena bahaya kalau kita menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan intuisi, keyakinan kita, hati kita, itu bahaya ya. Oke? Kita kembali ke sini. Jadi kalau saya lihat di sini, kalian itu saat bekerja di luar sama orang atau di sebuah company gitu ya, kalian ini agak susah naik apa itu namanya, jenjang karirnya tuh agak susah kalau saya lihat. Kalau saya lihat ya, di Four of Swords sama The Dreamer, ini kan The Fool. Ini kelihatan karirnya lumayan susah kalau saat bekerja di luar, jenjang karirnya. Terus apalagi ya di sini ada, di sini bahkan waktu saya buka kartu lagi ada kartu The Death gitu kan, Seven of Wands kayak gitu. Jadi nah ini nah di kartu Seven of Pentacles, Three of Cups itu gini. Pertama, kalian sudah menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kalian. Saya nggak menyalahkan itu adalah pilihan. Karena ada orang yang punya pertimbangan kalau mereka uangnya cocok, kenapa enggak gitu. Pada akhirnya itu juga akan jadi passion mereka gitu kan. Mereka bisa menikmati itu. Ya mungkin passionnya itu kan lebih ke, ya itu tadi, karir, keuangan. Jadi ya nggak ada masalah juga gitu. Maksudnya kalau pertimbangannya adalah besarnya penghasilan dan jenjang karirnya gitu, nggak masalah juga sih. Tapi gini, kalau saya lihat sih, kalian ini bekerja di luar itu memang kalian nggak menikmati apa yang kalian kerjakan, tapi kalian berusaha bertahan. Kalian berharap karir kalian itu bisa melesat di situ, posisi penting. Tapi kalau saya lihat di sini, saat kalian sudah bertahan lama, itu posisi kalian itu susah naik justru. Kayak nggak berkembang, secara karir tidak berkembang, keuangan ya bukannya jelek ya. Kalau dilihat dari Seven of Pentacles, ini nggak jelek juga keuangannya, tapi kayaknya yang paling jelas di sini adalah ketidakpuasan dalam hal jenjang karir gitu. Kalau yang grup 1 itu kan lebih pada tekanan juga ya, tekanan dari orang-orang di sekitarnya, di tempat kerjanya itu. Kalau saya lihat di sini susah naik karirnya, tapi terserah kalian merasakan itu nggak. Kalau nggak berarti ini nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Kayak gitu. Dari sisi keuangan dibilang buruk enggak, sebenarnya cukup untuk menghidupi kalian. Kalau kalian punya keluarga ya masih cukup juga gitu, walaupun tidak harus hidup berlebihan gitu misalkan ya, tapi masih nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Apalagi kalian merasa aduh, impian karir atau jenjang karir itu nggak kalian dapatkan gitu. Mungkin kalian pengen jadi manajer atau pengen dipromosikan kemana gitu, dan itu tidak kalian dapatkan walaupun kalian sudah bertahan lama. Sementara kalian sudah nggak menikmati pekerjaannya, itu kalau saya lihat di sini. Justice sama Ace of Pentacles. Nanti pada akhirnya kalian memutuskan untuk membuka usaha itu sendiri. Ini kalau saya lihat ya, ini gimana ya? Ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Ini sesuai pesan yang saya dapat di tiap grup ya. Jadi
mungkin di grup ini saya langsung dapat pesan ini, tapi di grup lain mungkin pesannya yang saya dapat beda gitu, tentang aspek yang beda gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini, tadi saya dapat pesan vision gitu, ini lebih banyaknya di area digital, apa lagi ya? Percetakan gitulah intinya. Itu kalau yang saya lihat di sini. Digital, percetakan, apa lagi ya? Iya, apa ya? Marketing, mungkin itu juga ya, tapi banyak, saya melihat banyaknya lebih ke percetakan itu tadi. Di area digital juga mungkin apa ya, ya gitulah. Oke. Jadi intinya, kalau saya lihat di sini itu kebanyakan ya, tapi nggak harus semuanya di area itu ya, ini nggak usah dipaksakan. Tapi akhirnya kalian memutuskan untuk keluar dari tempat kerja, lalu mencoba untuk membangun peluang untuk diri kalian sendiri, maksudnya buka usaha sendiri gitu. Ya ketika kalian nggak merasa dapat peluang di luar, akhirnya kalian menciptakan peluang itu. Intinya untuk mewadahi passion kalian sih, kayak gitu. Three of Cups ini tentang passionnya kan gitu. Akhirnya kalian memulai benar-benar merintis dari awal apa yang memang kalian sukai, udah kalian sukai sejak lama gitu, kalian mulai di situ. Nah nanti kalian bisa nih jadi King of Pentacles. Nah ini saya lihat sih ekspektasi kalian itu besar ya. King of Pentacles di sini, the Star, apalagi di sini ada Oracle ini, kelihatan banget kalian punya ekspektasi besar dalam karir gitu. Jadi orang kan macam-macam, ada yang ya yang penting itu cukup secara keuangan ya udah, tapi kalian itu kayaknya tidak hanya melihat dari uang juga, tapi kayak pencapaian lain gitu ya. Itu tadi saya melihatnya lebih ke jenjang karir sih gitu. Nah itu sih. Jadi nah di sini ya, ini ada Ace of Pentacles-nya 2 kali loh. Ace of Pentacles, Prince of Wands, the Empress. Oke, ini jadi kalau kalian menjalani sesuatu yang pertama kalian suka, terus kalian punya skill bagus di sini gitu, kalian akhirnya jadi passionate mengerjakan itu. Dan kalau saya lihat ini justru dinamikanya, progresnya cukup cepat loh. Dari kalian keluar dan berusaha membangun itu, progresnya cukup cepat itu. Ya perjalanan tiap orang beda-beda sih emang ya. Ini Temperance, Prince of Swords, Page of Cups ya. Jadi prinsipnya sih kalian ini nanti akan menemukan jalan kesuksesan di mana ini kalian itu tidak di kebebasan kalian itu lebih lebar ya. Di situ kalian mau berimprovisasi, mengembangkan ide kalian. Page of Cups, kalian menjalani sesuatu yang memang itu kalian sukai banget ya, setiap kegiatannya itu kalian nikmati gitu. Temperance, nah ini memang untuk sampai pada fase ini, keyakinan ini, perspektif ini, maksudnya vision ini gitu, itu butuh proses memang, kesabaran itu untuk sampai pada fase ini gitu ya. Six of Swords, oke. Di sini aduh bentar, ini Queen of Wands, ini kartu The Death ini. Nah ini Seven of Wands, Three of Cups, Three of Wands ya ini. Ya gitulah. Oke. Nah inilah intinya. Saya sih nggak melihat progresnya itu panjang ya, justru cepat kok. Progres kalian membuka usaha sendiri untuk sampai berjalan lancar itu, untuk sampai memuaskan kalian itu lumayan cepat gitu progresnya ya. Jadi gini sih, jangan karena mendengarkan saya ini terus kalian tanpa pertimbangan dan strategi yang matang untuk keluar dari pekerjaan awal kalian ya. Jangan, semua itu tetap butuh strategi. Pilihan itu tetap ada, waktu eksekusinya aja yang harus dipertimbangkan gitu. Kapan menjalankan pilihan itu gitu. Tapi tetap pilihan itu harus diambil gitu untuk kebahagiaan misalkan, untuk
kehidupan yang lebih baik gitu misalkan, ya itu tetap harus diambil pilihan itu. Cuman masalah waktunya itu bukan berarti harus menunggu lama, tapi bukan berarti juga tergesa-gesa terus tidak dengan persiapan matang gitu. Itu kan bunuh diri juga nanti. Jadi ya terserah, mungkin bisa mengumpulkan modal dulu gitu kan. Gitulah intinya. Tapi kalau saya lihat, kalian mendapatkan kepuasan batin, kepuasan pencapaian, dan kepuasan materi itu saat kalian buka usaha sendiri di bidang yang kalian suka tadi, di skill yang kalian sanggupi tadi gitu. Justru di situ kalian bisa benar-benar berkembang gitu, secara personal berkembang gitu. Ya memang sih kayaknya berharapnya sih kalian berkembang di luar ya, di sebuah company kalian bisa berkembang di situ ya bersama orang-orang yang ada di situ gitu. Tapi ternyata di sini kalian justru berkembang saat kalian benar-benar turun ke lapangan dan benar-benar jadi pionir gitu, benar-benar menjalani itu sendiri gitu. Nanti akhirnya waktu bukan waktu ya, ya dinamika itu yang mengembangkan kalian gitu. Ya kalian mengembangkan diri kalian sendiri akhirnya jatuhnya ya, ya kayak gitulah intinya. Itu kalau saya lihat di sini ya. Jadi santai aja. Kalau sukses sih ya jelas sukses gitu. Tapi ya ini, sebelum sukses kalian harus melalui ini, The Tower, untuk sampai ke Nine of Pentacles ya. Di kartu ini itu sebenarnya kalian dituntut untuk mengikuti passion gitu ya. Nah oke, gini sih. Itu saja kalau yang saya lihat sih ya. Ini sih lebih pada ke bidang jasa ya kebanyakan di sini. Bidang jasa banyaknya. Apa ya? Skill apa ya ini namanya? Mungkin berhubungan sama programming kali ya. Mungkin berhubungan sama aplikasi bisa jadi. Pokoknya itu kalau yang saya lihat kebanyakan yang ada di sini gitu. Jadi gini, kalau yang saya baca nih ya, 1 tahun kalian mencoba membuka usaha sendiri itu udah lumayan stabil. Tidak semua orang seperti itu. Ya, karena kalau saya lihat mungkin memang itu jalan kalian juga sih. Tapi 1 tahun itu kalian lumayan cukup stabil gitu. Ternyata apa yang terjadi itu di luar ekspektasi kalian justru. Lebih ke arah positif ya, memuaskan gitu loh maksudnya gitu. Jadi lawan ketakutan dalam diri sendiri itu kuncinya. Oke, jadi itu saja saya pikir dari grup 4. Ini ada persamaan dari grup 1 juga. Cuman kalau grup 1 itu kan bisa dia bekerja di tempat lain, bisa dia buka usaha sendiri, walaupun kebanyakan kelihatannya entrepreneur. Kalau di sini saya sih melihatnya fix itu ke entrepreneur. Kalau ini resonate, kalau tidak resonate jangan dipaksakan, oke? Kayak gitu ya. Sudah cukup ya. Semoga good luck ya, semoga berhasil. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu di video lainnya. Bye.